Assalamualaikum. Ya, selamat datang kembali di channel panduan ops.com. Kali ini saya akan mengulas mengenai sistematika penulisan dalam skripsi. Jadi saya akan mengenalkan bagaimana sistematika penulisan di dalam skripsi yang umum digunakan itu, karena setiap masing-masing perguruan tinggi terkadang memiliki aturan sendiri yang tidak sedikit dari mereka itu berbeda antara satu dengan lainnya. Secara umum di dalam skripsi itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Bagian awal, kemudian ada bagian isi, kemudian ada bagian akhir. Itu umumnya seperti itu. Di bagian awal yang masuk dalam kategori bagian awal dalam sebuah skripsi itu, yang pertama adalah bagian sampul. Kalau sudah final, biasanya sampul ini hard cover, itu adalah bagian sampul dari skripsi. Kemudian setelah bagian sampul itu ada halaman judul. Format dari halaman judul ini kurang lebih sama dengan halaman sampul. Hanya saja pada halaman judul itu dicantumkan informasi tambahan, yaitu mengenai tujuan dalam rangka karya ilmiah itu dibuat. Berikutnya itu halaman pernyataan orisinalitas. Jadi biasanya untuk menjaga kredibilitas sebuah institusi perguruan tinggi, universitas, jadi mahasiswa yang membuat karya kemudian karyanya dipajangkan di perpustakaan, mereka harus ada pernyataan bahwa karya ilmiah yang mereka buat, yang mahasiswa buat, itu orisinal. Jadi tidak ada istilahnya duplikasi dan lain sebagainya. Karena itu harus diperkuat dengan pernyataan yang itu ditulis dalam secari kertas bermaterai yang berisi mengenai pernyataan orisinalitas karya ilmiah yang mereka buat. Kemudian berikutnya itu ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini biasanya lahir ketika skripsi sudah diujikan, sudah disidangkan, kemudian dinyatakan lulus, dan bukti pernyataan bahwa skripsi tersebut sudah lulus kemudian sudah disesuaikan dengan hasil sidang, itu adalah lembar halaman pengesahan. Setelah halaman pengesahan itu ada kata pengantar atau ucapan terima kasih. Biasanya disebut semua gitu. Untuk Kakanda, untuk Bapak dosenku yang terfavorit, untuk kamu yang di sana. Tepuk tangannya mana? Jadi ada kata pengantar atau ucapan terima kasih gitu. Kata pengantar atau ucapan terima kasih ini ada sebagian yang disajikan dalam lembar yang berbeda, ada juga yang kata pengantar itu ya ucapan terima kasih itu. Nah, kemudian ada pernyataan persetujuan publikasi ilmiah. Mungkin ada sebagian mahasiswa, mungkin sebagian kecil, yang meneliti kemudian hasil penelitiannya itu dipatenkan gitu. Mungkin oleh karena itu
si peneliti itu harus membuat pernyataan bahwa karyanya itu boleh dipublikasikan melalui institusi pendidikan perguruan tinggi yang di mana ia belajar begitu. Jadi ada pernyataan persetujuan publikasi. Nah, kemudian ada lembar abstrak. Lembar abstrak ini isinya berisi mengenai ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Akan tetapi disajikan dalam kalimat, dalam paragraf yang singkat, berkisar antara 75 kata hingga 100 kata. 75 hingga 100 kata itu harus memuat tadi permasalahannya apa, kemudian tujuannya itu apa, hasilnya bagaimana, metodenya seperti apa, hasilnya bagaimana, dan kesimpulannya bagaimana. Itu konten-konten yang ada di dalam lembar abstrak. Berikutnya ada daftar isi. Ini wajib, yang sunnahnya daftar tabel gambar. Sunnah di sini bukan berarti menjadi pilihan boleh atau tidak. Akan tetapi ketika konten di dalam sebuah karya ilmiah itu tidak mengandung tabel, tidak mengandung gambar, daftar tabel dan daftar gambar itu menjadi tidak perlu. Tetapi ketika di dalam kontennya itu ada tabel, apalagi banyak tabelnya, kemudian ada gambar, maka diharuskan ada daftar tabel dan daftar gambar sebagai indexing agar lebih mudah dalam menuju ke tabel atau gambar yang dimaksud. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah skripsi yang masuk dalam kategori bagian awal. Biasanya penulisan halaman di bagian awal itu menggunakan angka Romawi kecil. I1, I2, I3, kemudian IV, dan lain sebagainya. Angka Romawi kecil gitu. Lower space apa ya? Jadi begitu. Disimpan di bawah. Nah, kita masuk ke bagian isi. Bagian isi juga ini sangat tergantung pada perguruan tinggi, karena masing-masing perguruan tinggi memiliki kebijakan untuk menentukan sistematika penulisan. Ini adalah sistematika penulisan yang umum digunakan. Jadi di dalam bagian isi ini terdapat 5 subbagian atau 5 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian yang diangkat. Kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita perdalam pada masing-masing pembahasan. Jadi video ini disetting untuk melahirkan beberapa video agar bisa menjelaskan, agar bisa membuat sebuah panduan skripsi audiovisual yang komprehensif, jelas. Ini adalah
video awal, video pertama yang berisi mengenai penjelasan umum mengenai skripsi. Jadi kita belum membahas satu persatu. Nanti ada teknis membahas bagaimana supaya di dalam satu file itu bisa melakukan penomoran halaman yang bervariatif. Di dalam satu file ada bagian awal yang menggunakan angka Romawi kecil, kemudian di bagian isi kita menggunakan dua format, dua tempat penomoran. Ketika ada judulnya, penomoran di bawah, di tengah, tetapi ketika konten biasa itu berada di pojok kanan atas. Nah, itu semuanya di dalam satu file. Umumnya mahasiswa itu mengerjakan dengan cara manual gitu. Halaman judul satu lembar, kemudian halaman isi berbeda dengan file halaman judul karena format penomorannya berbeda gitu. Bagian isi juga berbeda dan lain sebagainya. Itu sangat tidak efektif. Nah, kita akan membahas cara-cara teknis seperti itu agar lebih mudah gitu, agar semuanya lebih terkendali. Oke. Masuk lagi ke bagian isi. Setelah pendahuluan, bab kedua adalah landasan teoritis. Jadi teori-teori yang terkait dengan variabel-variabel yang kita teliti itu kita masukkan di dalam bab 2. Kalau di dalam hadis, landasan teoritis ini isinya semuanya an. Hadis ini dari siapa. Di dalam landasan teoritis juga seperti itu. Jadi di dalamnya berisi mengenai pernyataan ini dikeluarkan oleh pemikir siapa dan lain sebagainya. Jadi di landasan teoritis ini seharusnya itu memerlukan banyak referensi buku, dan sumbangsih terbesar daftar pustaka itu ya salah satunya dari landasan teoritis ini. Semakin banyak kita mengkaji teori, maka semakin banyak pula daftar pustaka yang kita cantumkan gitu. Oke. Setelah landasan teoritis itu masuk pada bab 3. Biasanya berisi mengenai metode penelitian. Misalkan di dalam sebuah skripsi ada permasalahan, kemudian teori-teorinya yang terkait adalah tentang A, B, C, D, E, F, G. Nah, permasalahan tersebut itu lebih cocok dikupas dengan metode seperti apa. Metode penelitian itu berisi mengenai cara mengupas sebuah permasalahan agar bisa ditarik solusinya atau agar bisa diketahui jelasnya seperti apa. Nah, itu metode. Umumnya opsinya itu biasanya ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Walaupun ada juga sekarang yang kombinasi, ada yang membahasakan kuantitatif atau lainnya. Jadi sekarang ini bisa dikatakan ada 3 pilihan. Yang pertama berbasis kuantitatif, yang kedua berbasis kualitatif, dan yang ketiga berbasis kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Itu menjadi disiplin ilmu sendiri, menjadi metode sendiri gitu. Setelah metode penelitian disajikan, bab berikutnya membahas mengenai pembahasan atau hasil penelitian. Jadi setelah diteliti, kemudian kita mendapatkan data, semuanya itu dituangkan di dalam bab 4 gitu. Tidak ada pembahasan analisis dan lain sebagainya, tidak. Itu hanya menyajikan saja hasil penelitian. Nah, setelah bab 4 pembahasan disajikan dengan baik, kita masuk pada kesimpulan. Oh ya, di dalam pembahasan itu terbagi menjadi 2 gitu. Yang pertama hasil penelitian, yang kedua terbagi menjadi tiga. Yang pertama objek penelitian,
menjelaskan seputar objek penelitian. Kemudian yang kedua menjelaskan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga menjelaskan analisis atau pembahasan gitu. Dari hasil penelitian seperti itu dikaitkan dengan teorinya bagaimana, kemudian dikaji dengan menggunakan metode yang sudah kita bahas di bab 3. Maka lahirlah hasil penelitian, dianalisis dan lain sebagainya. Itu ada di bab 4 pada bagian ketiga, yaitu terkait dengan hasil pembahasan hasil penelitian. Nah, setelah pembahasan masuk ke bab 5. Di dalam bab 5 ini tersaji simpulan dan saran ya. Dalam beberapa kasus saya menemukan mahasiswa yang sepertinya belum mengerti bagaimana sebuah sistematika penulisan tugas akhir itu bekerja gitu. Jadi di sini saya sedikit memaparkan, sedikit menjelaskan bahwa yang namanya simpulan atau kesimpulan itu lahir dari rumusan dan tujuan masalah yang sudah kita buat. Seandainya di rumusan atau tujuan masalah itu ada 3 poin yang menjadi tujuan, maka di simpulan juga harus 3 poin gitu. Terlepas dari cara penyajiannya, deskriptif, naratif dan lain sebagainya. Yang jelas ketika di tujuan penelitian ada 3 poin, maka di simpulan juga harus ada 3 poin. Itu sesuai dengan poin-poin yang ada di tujuan penelitian gitu. Jika ada 1 ya di simpulan cukup paragraf saja gitu. Nah, ada nih mahasiswa yang di tujuan penelitiannya 5 misalkan, di simpulannya ternyata dia hanya paragraf saja, dan itu tidak mengacu pada tujuan penelitian yang ia buat di bab 1. Itu tidak sistematis namanya. Seharusnya simpulan ditulis disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jika itu dalam bentuk pointer kemudian terdiri dari beberapa poin, kesimpulan juga harus seperti itu. Itu ya, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan agar kita lebih sistematis dalam menulis skripsi. Setelah simpulan ditutup dengan saran gitu. Saran ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, bisa dilihat sebagai dia sebagai peneliti, jadi dia menyarankan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan evaluasi hasil penelitian dia seperti apa, kemudian dia merekomendasikan seperti apa. Kemudian ada saran untuk lembaga yang ia teliti atau objek penelitiannya seperti apa. Saran juga bisa untuk perguruan tinggi gitu. Jadi di dalam saran ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Itu tergantung temuan-temuan di lapangan yang melahirkan saran-saran dan diklasifikasikan pada perspektif itu. Apakah ini saran untuk siapa. Itulah bagian-bagian yang ada di bagian isi dalam sebuah tugas akhir, dalam hal ini skripsi yang umum. Kembali lagi, ini semua tergantung pada panduan penulisan skripsi di perguruan tinggi masing-masing. Nah, di bagian akhir itu ada daftar pustaka, atau di UI itu dibahasakan dengan daftar referensi. Daftar referensi ini hanya catatan-catatan saja, daftar buku yang menjadi referensi dalam penulisan ini. Kemudian ada lampiran, hasil-hasil penelitian, instrumen-instrumen penelitian, kemudian olahan-olahan hasil temuan di lapangan. Itu biasanya tidak dimasukkan dalam konten utama skripsi. Untuk memperkuat konten utama sebagai fakta pendukung, itu dicantumkan dalam lampiran. Posisinya berada di bagian paling akhir setelah daftar pustaka. Gitu ya.
Jadi ini adalah sistematika penulisan skripsi yang umumnya digunakan di perguruan tinggi. Mungkin ada perbedaan, tetapi umumnya seperti ini. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran bagi para mahasiswa yang hendak melaksanakan atau sudah masuk pada bagian akhir di perkuliahannya untuk menyiapkan diri agar lebih siap dalam membuat skripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang karena ini akan terkait satu sama lainnya dengan video lain. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel panduanopes.com-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.